Guys, pasti kalian gak asing lagi kan dengan yang namanya thumbnail. Seperti yang kita tahu, thumbnail digunakan untuk menyampaikan sebuah inti pembahasan dari sebuah video yang nantinya diupload di sebuah channel YouTube. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita membuat thumbnailnya aja bisa mendapatkan uang dari internet. Nah, jadi saya menemukan salah satu website ataupun platform yang dimana di dalamnya itu menyediakan layanan ataupun perantara antara yang mau membuat thumbnail dengan kita penyedia jasanya untuk membuat thumbnailnya, yang dimana setiap thumbnailnya kita bisa mendapatkan beberapa dolar bahkan sampai puluhan dolar. Jadi gimana caranya dan apa nama websitenya, langsung aja kita bahas, oke? Halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel yang masih membahas tentang cara mendapatkan ataupun cara menghasilkan uang dari internet dengan cara yang mudah. Nah, di video kali ini saya mau berbagi tips dan trik kepada teman-teman semua gimana caranya menghasilkan uang dari internet dengan hanya membuat thumbnail YouTube aja, teman-teman. Dan asiknya lagi kita juga bisa menentukan berapa budget kita ataupun gaji kita yang akan kita minta di dalam website ini per jamnya, teman-teman. Jadi kita bisa menentukan ataupun request gaji per jamnya itu misalnya $1, $2, bahkan $10 pun juga bisa, teman-teman. Tapi catatan buat teman-teman semua yang nyantumin budget ataupun request budget di sini harus disesuaikan juga dengan kinerja teman-teman. Jadi misalnya kalian pasang budget $2 ataupun bahkan $10, kalian juga harus siap dengan apapun kerjanya, teman-teman, dan deadline-nya yang mereka instruksikan. Jadi jangan sampai kalian matok gaji ataupun budget terlalu tinggi tapi kinerja kalian biasa-biasa aja. Itu nanti akan menurunkan citra teman-teman di website ini, bahkan bisa jadi omongan ya, teman-teman. Jadi nggak ada yang order lagi ke teman-teman. Jadi itu catatan buat teman-teman semua. Nah, teman-teman penasaran kan gimana caranya dan apa nama websitenya? Jadi langsung aja kita bahas ke videonya. Nah, oke, jadi pertama yang harus kita persiapkan adalah sebuah browser. Kalian bisa pakai HP, komputer ataupun laptop, bebas, nggak ada batasan sama sekali ya. Langsung aja kita buka yang namanya upwork.com. Jadi ini adalah linknya, teman-teman, bisa kalian ketik ya, manual, kemudian langsung aja di search di browser kalian masing-masing, dan setelah kalian klik enter maka otomatis kalian akan dilandingkan ke tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah interface-nya, ini adalah halaman dashboard utamanya dari upwork.com ini. Dan buat teman-teman yang belum tahu upwork.com ini apa, jadi ini adalah salah satu platform ataupun website yang menyediakan pekerjaan ataupun project ataupun tugas-tugas yang akan kita kerjakan di dalamnya, dan kita bisa menghasilkan uang dari pekerjaan ataupun project yang sudah kita selesaikan di dalam platform ataupun website ini. Dan untuk tugasnya ataupun projectnya itu beragam banget, teman-teman, banyak banget project-projectnya dari berbagai kategori ya. Di sini yang sudah tertera kayak development dan IT, desain kreatif, kemudian sales, marketing, writing, translation, dan masih banyak lagi, teman-teman. Dan salah satunya adalah untuk membuat sebuah thumbnail YouTube ya. Jadi itu tergolongnya masih sebagai graphic designer ataupun desain sebuah produk ya. Dan just info buat teman-teman semua, jadi Upwork ini adalah salah satu platform freelancer yang dimana ini adalah platform terbesar di dunia selain dari Fiverr ya. Kemudian Upwork.com ini juga sudah disupport ataupun dibantu oleh perusahaan-perusahaan terbesar ya, kayak Microsoft, kemudian Airbnb, dan Bisell, yang mana sebuah platform ataupun website yang sudah didukung oleh perusahaan-perusahaan besar ini itu udah sangat terpercaya tentunya ya, teman-teman. Dan uangnya ataupun cuan yang bisa kita ambil dari website ini juga cukup lumayan, teman-teman. Apalagi cuman bikin sebuah thumbnail YouTube ya, yang mana teman-teman juga nggak perlu effort banyak untuk membuat sebuah thumbnail YouTube, yang dimana kalau kalian nggak punya skill khusus di bagian editing, kalian bisa menggunakan aplikasi ataupun cara-cara yang nanti di akhir video akan saya berikan caranya ke teman-teman yang khususnya yang belum bisa desain ataupun membuat sebuah thumbnail YouTube ya. Jadi langsung aja kita jelajahi fitur-fitur utama dari Upwork ini dengan cara sign up terlebih dahulu, teman-teman. Jadi langsung aja kita klik sign up yang ada di sini. Oke, kemudian kita akan kasih pertanyaan join as a client or freelancer. Jadi di sini kita mendaftarnya itu sebagai apa, teman-teman? Jadi karena kita mendaftarnya sebagai freelancer ataupun pengerjaan penyedia jasa, langsung aja kita klik yang ini, teman-teman. Kemudian langsung aja kita apply
as a freelancer. Oke, kemudian di sini langsung aja kita masukkan identitas kita ya, kayak first name, last name, dan email beserta passwordnya. Langsung aja kita lengkapi datanya. Oke, setelah itu langsung aja kita checklist yang ada di sini ya. Kemudian kita create my account. Nah, jadi setelah itu kita ditugaskan untuk verify ke email yang barusan kita cantumin ya. Langsung aja kita buka emailnya. Oke, ini adalah email dari Upwork-nya ya. Langsung aja kita klik verify email yang ada di tulisan hijau ini. Nah, oke teman-teman, ini adalah proses verifikasi email kita ya. Setelah kita mendaftarkan email kita ataupun identitas kita di upwork.com ini, kemudian kita tunggu dulu ya proses verifikasinya. Nah, selanjutnya otomatis kita akan ditampilkan tampilan seperti ini, teman-teman. Hey Ardan, ready for your next big opportunity. Jadi di sini langsung aja kita klik get started yang ada di sini. Kita klik ya. Nah, selanjutnya kita akan dikasih pertanyaan lagi, teman-teman. Yang pada intinya adalah mereka menanyakan kepada kita kira-kira level freelance kita itu seperti apa sih, teman-teman. Jadi pengalaman freelance kita tuh sebelumnya seperti apa. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah jadi freelance ataupun belum pernah melakukan sebagai freelance, saya sarankan kalian pilih aja yang nomor 2 ini, teman-teman, yang tengah-tengah ya. Langsung aja kita klik. Nah, kemudian dikasih pertanyaan lagi nih kita. Jadi apa tujuan kita jadi freelancing di sini di upwork.com ini? Jadi tujuan kita utamanya adalah ya tentunya menghasilkan uang ya, teman-teman. Kita pilih aja yang to earn my main income yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita dikasih pertanyaan lagi nih, teman-teman. Kita itu jadi untuk teman-teman yang pemula ya, saya saranin langsung aja pilih yang warna hijau ini, teman-teman. Langsung klik plus ya yang ada di sini. Kemudian langsung aja klik next create a profile. Nah, kemudian selanjutnya kita ditanya lagi nih, teman-teman. Jadi mereka itu mau minta kita menceritakan tentang diri kita pribadi, teman-teman. Jadi secara tidak langsung pihak upwork.com ini meminta CV kita, teman-teman, ataupun portofolio kita. Jadi mereka juga menseleksi ataupun melihat profil kita, kira-kira kita itu pantasnya dikasih job-job apa gitu kan. Jadi ya ini secara tidak langsung kita disuruh mengirimkan CV berkaitan dengan pribadi kita masing-masing. Jadi yang pertama adalah LinkedIn yang ada di sini. Jadi misalnya teman-teman udah punya CV yang terhubung langsung ke LinkedIn ini, langsung aja kalian klik yang pertama ini ya, teman-teman. Ataupun misalnya kalian punya CV ataupun portofolio yang bentuknya itu resume sendiri, misal pakai Word bikinnya ataupun pakai cara-cara manual, bisa langsung aja kalian klik yang nomor 2 yang tengah ini ya, upload your resume yang ada di sini. Ataupun kalian nggak termasuk keduanya, kalian nggak punya di LinkedIn ini dan nggak punya file resume-nya sendiri, bisa kalian pilih yang nomor 3 ini, fill out manually ataupun membuat CV secara manual di dalam upwork.com ini. Jadi langsung aja kita contohkan untuk yang ketiga ya, teman-teman. Langsung aja kita klik yang ini. Oke, kemudian di sini langsung aja kita masukkan kategori yang akan kita fokuskan di upwork.com ini. Jadi ya pembahasan awal kita akan masuk ke thumbnail YouTube ya, yang dimana itu masuk ke kategori graphic designer. Langsung aja kita klik next. Oke, kemudian kita ditanya if you have relevant work experience at it here. Jadi di sini intinya adalah kita ditanya tentang pengalaman kerja kita ya. Langsung aja kita klik yang ada di sini. Kemudian kita isi aja title-nya. Kemudian yang kedua adalah company-nya ataupun perusahaannya ya. Di sini saya mencontohkan aja ya. Kemudian kita isi lokasi perusahaannya. Kemudian kita klik checklist yang ini ya. Nah, kemudian di sini kita isi kita kerjanya itu dari kapan, teman-teman, waktunya. Misal saya isi bulan Maret, kemudian tahunnya adalah 2019. Nah, kemudian deskripsi di sini kalian nggak wajib ngisinya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian mau ngisinya untuk kelengkapan data profil kalian juga nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi di sini karena ini hanya sebagai contoh ya, langsung aja kita save. Kemudian di sini langsung aja klik now add your education. Nah, kemudian di sini kita harus mencantumkan tingkat pendidikan kita nih, teman-teman. Langsung aja kita klik plusnya. Nah, kemudian di sini kita masukkan sekolah kita ataupun universitas kita lulusan mana. Jadi langsung aja kita masukkan ya. Di sini hanya sebagai contoh ya, teman-teman. Jadi bisa disesuaikan dengan data kalian masing-masing ya. Nah, kemudian kita memasukkan bidang studi kita itu apa. Misalnya sebagai contoh ya, karena ini kita akan terjun di bidang thumbnail.
ataupun pembuatan gambar desain ya. Jadi langsung aja kita klik graphic designer. Kemudian di sini kita isikan waktu tahunnya, kita kuliah itu dari tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, kemudian di sini di deskripsinya juga kalian bebas ya mau isinya apa enggak, tapi kalau misalnya untuk kebutuhan perlengkapan profil teman-teman, biar profil teman-teman itu lebih profesional lagi, silakan kalian tambahkan sesuai dengan profil pribadi kalian masing-masing ya. Karena di sini hanya sebagai contoh, langsung aja kita klik save yang ada di sini. Oke, kemudian langsung aja kita ke next language yang ada di sini. Nah, di sini catatan buat teman-teman ya, untuk language ataupun bahasanya wajib teman-teman itu mengisi bahasanya itu English teman-teman, karena nantinya kalau kita dinilai itu bisa bahasa Inggris, itu job ataupun project tugas-tugasnya itu lebih banyak teman-teman. Kalau misalnya teman nggak bisa pakai bahasa Inggris, teman-teman bisa ngakalinya ataupun bisa pakai kamus digital ataupun pakai Google Translate ya teman-teman. Itu bisa banget dipakai buat translatein kalimat-kalimat yang misalnya kalian nggak ngerti di bagian instruksi ataupun yang mereka mau dari penyedia tugasnya. Nah, kemudian di sini untuk tingkat level bahasa Inggris kita, teman-teman langsung aja klik yang fluent yang ada di sini ya. Oke, langsung aja kita klik next-nya lagi. Nah, kemudian di sini kita ditugaskan untuk mencantumkan skill-skill kita yang nantinya itu berkaitan dengan apa yang mau kita kerjakan di dalam upwork.com ini, teman-teman. Jadi langsung aja ya, karena di sini kita fokusnya ke thumbnail YouTube. Langsung aja kita ketik ya tentang thumbnail YouTube. Kemudian kita klik lagi misalnya yang berhubungan tentang thumbnail, misalnya desain grading misalnya. Nah, kalau misalnya di sini kalian udah selesai ngisi skill ataupun kemampuan teman-teman semua yang berkaitan dengan pribadi teman-teman ya, tentunya langsung aja kita klik now write your bio yang di sini ya. Nah, kemudian di sini mereka menyuruh kita itu menuliskan, menceritakan diri kita ya. Nah, jadi di sini deskripsinya ataupun mereka menyuruh kita menceritakan tentang diri kita masing-masing. Jadi kira-kira kita menceritakan secara singkat skill kita itu apa sih? Jadi kita mampu memiliki kemampuan apa aja sih? Jadi bisa kalian ceritakan di sini secara singkat dan padat ya, teman-teman, biar bisa melengkapi profil teman-teman biar lebih profesional lagi ya tentunya. Jadi langsung aja kita next ya, karena ini sebagai contoh aja. Nggak bisa teman-teman, harus diisi. Oke, kita isi. Oke, untuk masalah deskripsi ataupun menceritakan secara singkat teman-teman, jadi ini adalah contohnya. Langsung aja kita lanjutkan. Nah, kemudian di sini kita pilih kategori yang cocok dengan kita, yaitu desain dan kreatif ya teman-teman. Kemudian kita pilih misalnya produk designer, produk desain gitu ya maksudnya. Oke, habis itu kita pilih lagi yang branding ini. Oke, langsung aja kita klik next. Nah, jadi di sini adalah penempatan di mana kita menentukan budgeting kita ataupun gaji yang akan kita terima nantinya itu per jamnya, teman-teman. Di sini ya bisa kita lihat itu per jamnya, kita bisa tentukan sendiri kira-kira berapa budget yang sesuai dengan kita nantinya ketika kita mendapatkan project ataupun mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ataupun yang kita apply di upwork.com ini. Jadi di sini kita bebas menentukan budgeting kita ataupun gaji yang kita dapat nantinya, yang tentunya kita harus sesuaikan ataupun balance kan antara kerjaan kita dengan budget yang kita dapatkan nantinya. Jadi jangan sampai kalau misalnya kita patok terlalu besar budgetnya ataupun gajinya, tapi kinerja yang kita berikan kepada mereka itu tidak sesuai, jadi nantinya akan memperburuk profil kita, dan kemungkinan terburuknya adalah kita nggak bisa kerja lagi di upwork.com ini. Jadi reputasi kita buruk nantinya ketika kita terlalu besar mematok budget yang kita taruh di sini, tapi kinerja kita nggak sesuai teman-teman. Jadi langsung aja kita masukkan ya. Kalau untuk pemula saya saranin itu patok gajinya $3 aja teman-teman. Nah, $3 aja. Kemudian otomatis di sini income bersih yang kita dapatkan itu $2,4 teman-teman. Jadi yang $6 ini $0,6 ini dipotong untuk biaya admin dari upwork.com-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita patok di sini $5 gitu misalnya. Nah, otomatis di sini langsung kepotong $1. Jadi income yang kita dapat bersihnya adalah $4 teman-teman. Kita dapatnya nggak full teman-teman. Itu udah kepotong untuk jasa dari upwork.com-nya teman-teman. Teman-teman nggak masalah sih, dari apa yang kita patok budgetnya di sini itu nggak terlalu besar ya.
fee dari adminnya. Jadi itu nggak terlalu masalah sih menurut saya. Langsung aja kita klik. Kemudian selanjutnya adalah kita melengkapi profil kita, di mana di sini kita harus mengupload sebuah foto profil kita yang nantinya ini akan nampil dari icon profil kita nantinya. Dan disarankan buat teman-teman upload aja fotonya teman-teman, karena kalau fotonya cuman kayak gini ataupun gambarnya cuman kayak gini itu nggak terlihat profesional teman-teman, yang nantinya akan berdampak ke project ataupun job-job yang kita dapat. Itu kemungkinan sedikit yang menerima ataupun mengapprove-nya. Jadi lebih baik kita upload aja teman-teman. Oke ya, langsung aja kita klik select profile image yang ada di sini, kemudian kita upload aja foto kita yang kira-kira terlihat profesional ya tentunya. Kemudian kita klik save yang ada di sini. Nah, oke teman-teman, setelah kita upload fotonya, kemudian kita lengkapi data-data yang lainnya, misalnya kayak jalan, alamat kita. Nah, habis itu misalnya di sini teman-teman punya apartemen, langsung aja klik di sini, ketikkan, nama apartemennya, ataupun kalian nggak punya nggak usah diisi ya. Kemudian di sini untuk kotanya langsung aja kita isi. Oke, kemudian di sini kita lengkapi seperti nomor telepon, kode pos, dan nama provinsinya itu apa, kemudian nama kotanya apa. Kemudian kalau kira-kira profil kita udah lengkap teman-teman, jadi dari foto, kemudian negara, kemudian nama jalannya, nama jalan alamat kita. Kemudian kalau kalian punya apartemen bisa dicantumkan di sini namanya apa, kemudian kota kita itu apa, provinsi dan lain-lain. Kalau misalnya udah semua, langsung aja kita cek your profile yang ada di sini. Kalau misalnya kira-kira sudah lengkap, langsung aja kita klik cek your profile yang ada di sini. Nah, kemudian otomatis di sini muncul preview profile yang sudah kita lengkapi barusan ya. Di sini langsung nampil lengkap beserta budgeting yang kita tampilkan tadi nih di sini. Kemudian skill-skill yang kita masukkan udah lengkap semua. Dan kalau misalnya nggak ada yang kurang dan semuanya sudah terisi dengan sesuai dengan apa yang kita mau, dan langsung aja kita klik submit profile yang ada di sini. Nah, oke teman-teman, setelah kita selesai melengkapi profil kita, langsung aja kita gas untuk mencari cuan dengan hanya membuat thumbnail YouTube aja teman-teman. Jadi gimana caranya? Langsung aja kita klik browse job yang ada di sini. Nah, habis itu kita bisa langsung close aja. Nah, otomatis di sini langsung tertera berbagai job yang langsung muncul di beranda kita ya. Nah, terus langsung aja kita search tentang thumbnail YouTube teman-teman. Nah, otomatis setelah kita cari ataupun search berdasarkan thumbnail YouTube, dan langsung masuk nih ada 804 job yang terkait tentang thumbnail YouTube teman-teman. Jadi di sini kita bisa cari ya yang sesuai dengan apa yang kita cari. Tentunya budget yang tinggi dan kerjaannya cukup ringan teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita pilih kira-kira proyek mana yang sesuai dengan kita ya. Tentunya tentang thumbnail YouTube. Misalnya kita mau proyek yang ini nih. Langsung aja kita klik, kemudian di sini langsung muncul keterangan secara lengkapnya ya, mulai dari deskripsinya dan ada penilaiannya nih di sini. Kemudian kita langsung bisa baca nih deskripsinya. Jadi instruksinya itu suruh ngapain. Jadi dia itu punya membutuhkan 20 thumbnails. Jadi mereka itu membutuhkan 20 thumbnails yang digunakan untuk 20 video. Kemudian di sini dia minta tolong untuk dibuatkan thumbnailnya dan diinformasikan kira-kira budgetingnya berapa biayanya. Nah, kalau misalnya teman-teman cocok dengan project ini ataupun project ini dan kalian sudah membaca instruksinya dan cocok, langsung aja teman-teman langsung submit proposalnya. Dan catatan untuk teman-teman ya, untuk submit proposal di sini jangan sembarang klik submit proposal, karena kenapa? Di sini kan ada available connect nih. Jadi apa maksudnya available connect? Nah, khususnya bagi teman-teman yang baru bergabung di upwork.com ini. Jadi di platform ini itu untuk budgeting ataupun untuk limit men-submit proposal itu ditentukan teman-teman. Jadi kalau misalnya pengguna baru itu available connect-nya itu cuma 50 teman-teman. Jadi kuota untuk memproses submitnya itu cuma 50. Jadi kalau misalnya teman-teman itu nggak cocok untuk kira-kira projectnya itu terlalu berat, teman-teman jangan klik submit yang ada di sini ya. Jadi
teman-teman klik submit kalau misalnya teman-teman udah cocok dengan kerjaannya. Karena kenapa? Di sini teman-teman dibatasi dengan 50 connect teman-teman. Dan kalau misalnya angka batas limit connect-nya ini habis, teman-teman untuk menambahkan connect-nya lagi itu bayar teman-teman. Kalau nggak salah untuk per connect-nya, untuk satu connect-nya itu $1 teman-teman. Jadi cukup lumayan ya. Tapi misalnya teman-teman udah berpenghasilan di Upwork.com ini, teman-teman bisa menggunakan budget yang sudah teman-teman dapatkan di Upwork.com ini, dan teman-teman langsung bisa putar penghasilannya untuk membeli ataupun mengisi ulang available connect-nya di sini. Nah, makanya dari itu teman-teman harus manfaatkan benar-benar nih available connect-nya yang berjumlah 50 ini, teman-teman maksimalin. Kira-kira teman-teman itu harus punya target harus berpenghasilan berapa dari 50 connect yang ada di sini. Kalau bisa teman-teman bisa berpenghasilan yang banyak, dan sebagian kecil dari penghasilan itu bisa teman-teman putar lagi untuk membeli connect yang ada di sini. Dan di atasnya ini send a proposal for yang ada di sini 2 connect ini, maksudnya di sini adalah untuk penerimaan lowongannya itu masih 2 lowongan nih teman-teman. Jadi masih 2 connect lagi teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman udah cocok di sini, kemudian kira-kira instruksinya itu enggak terlalu berat, kemudian di sini teman-teman masih ada persediaan connect-nya, dan pastikan di sini masih tersedia lowongannya teman-teman. Kalau misalnya tinggal 2 dan teman-teman udah pasti udah cocok dengan pekerjaannya, langsung aja teman-teman klik submit yang ada di sini. Cuman harus kalian perhatikan ya, di sini yang barusan saya jelasin, kalau untuk connect yang ada di Upwork.com ini itu ada limitnya teman-teman. Jadi bisa kalian manfaatin, harus kalian manage benar-benar sesuai dengan keperluan teman-teman, jangan langsung asal submit proposalnya. Jadi gitu teman-teman, catatan pentingnya. Nah, misalnya teman-teman udah mulai mengerjakan proyeknya nih, teman-teman bisa langsung masuk ke menu yang ada di sini untuk melakukan beberapa interaksi dengan klien dari yang minta dibuatkan thumbnail barusan ya. Di sini langsung disediakan menu chat dari Upwork-nya biar kalian bisa interaksi langsung dengan penyedia projectnya. Nah, teman-teman, seperti yang kita sudah bahas di bagian awal tadi ya, bahwa untuk teman-teman yang khususnya buat yang nggak bisa ngedesain, kalau misalnya kita mau buat thumbnail YouTube, apalagi kalau thumbnail YouTube itu kan harus berdasarkan kategori ya. Misalnya konten kita itu basisnya adalah tentang keuangan ataupun tentang bisnis ataupun bahkan tentang kuliner, kan kita harusnya bikin thumbnailnya yang memang sesuai dengan kategori video yang mau kita upload di YouTube. Nah, apalagi kalau teman-teman itu susah ngedesainnya, apalagi kurang terlatih untuk mendesain sebuah thumbnail. Nah, kali ini saya coba memberikan solusi untuk teman-teman semua yang memang nggak bisa ngedesain. Aplikasinya adalah Canva nih teman-teman. Jadi di aplikasi ini kita bebas memilih kategori template thumbnail yang mau kita buat. Jadi kalau misalnya kita ngedesainnya itu pakai Photoshop ataupun aplikasi desain yang manual lainnya, kita itu kan mendesain secara dari nol ya teman-teman. Tapi kalau kita desainnya ataupun membuat thumbnailnya itu dari Canva, jadi kita desainnya itu udah ada template-nya yang diberikan oleh website ini teman-teman. Jadi kita tinggal menyesuaikan kira-kira thumbnail kita itu mau bahas tentang apa. Oke, coba aja ya, langsung aja kita tuliskan tentang thumbnail di sini. Nah, otomatis ketika kita udah searching ataupun browsing ataupun mencari sesuai apa yang kita inginkan, misalnya thumbnail YouTube ya, otomatis akan muncul beberapa thumbnail, bahkan banyak banget nih thumbnail yang langsung ditampilkan oleh website Canva ini teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, di samping sebelah kiri ini kita bisa juga memfilter berdasarkan kategori, kemudian gaya, tema, dan harga. Jadi di Canva ini enggak semuanya gratis ya teman-teman. Jadi di Canva ini ada yang mode gratis dan ada yang mode pro. Dan misalnya kita mau mencari yang gratisan aja, kita bisa checklist yang ini. Dan otomatis thumbnail template yang ditampilkan itu berdasarkan thumbnail ataupun template yang modenya gratis teman-teman. Dan misalnya kita mau mencari berdasarkan tema, misalnya kita mau buat tentang tutorial gitu ya. Nah, otomatis di sini akan muncul beberapa template yang mengandung tutorial. Dan satu lagi, misalnya kita mau mencarinya berdasarkan gaya, sederhana, kreatif ataupun estetik, misalnya tentang kreatif ya. Nah, otomatis di sini akan muncul beberapa template tema thumbnail yang dikategorikan berdasarkan gaya yang kreatif. Jadi teman-teman di sini bisa bebas memilih
thumbnail template-nya yang kira-kira sesuai dengan project yang dari Upwork.com itu. Jadi berdasarkan permintaan ataupun instruksi dari penyedia projectnya, teman-teman bisa sesuaikan dan teman-teman bisa langsung cari di website Canva ini dengan secara bebas ya teman-teman, bahkan gratis juga bisa. Oke, jadi gitu teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman udah bisa berpenghasilan di sini dan mau memantau penghasilan teman-teman itu nyampe berapa, teman-teman langsung bisa klik report yang ada di sini. Kemudian teman-teman klik overview yang ada di sini. Nah, otomatis di sini tampil beberapa penghasilan kita yang ada di Upwork.com ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau mencairkannya itu gimana metodenya, langsung aja kita klik yang ada di sini nih, teman-teman. Nah, kemudian langsung aja teman-teman klik setup payment yang ada di sini. Nah, kemudian teman-teman langsung aja klik add metode yang ada di sini. Nah, di sini ada tertera beberapa metode pembayaran ataupun pencairan uang yang ada di aplikasi ataupun website upwork.com ini. Jadi yang pertama adalah teman-teman bisa langsung mencairkan melalui Bank Indonesia ataupun bank lokal ya, teman-teman. Di sini untuk batas penarikannya itu cukup kecil, yaitu sekitar Rp14.000 ataupun 0,99 US dollar. Dan kemudian di bawahnya ada PayPal nih teman-teman, ini cukup familiar ya untuk teman-teman yang biasanya itu mengikuti channel-channel yang membahas tentang cara menghasilkan uang dari internet. Contohnya channel ini ya, itu pasti untuk metode pembayarannya kebanyakan itu pakai PayPal teman-teman, karena ini cukup mudah digunakan. Tapi di sini untuk batas pembayarannya ataupun batas pencairan uangnya itu minimal 2 dolar teman-teman, ataupun sekitar Rp29.000 bahkan sampai Rp30.000 per penarikannya. Jadi di sini bisa teman-teman sesuaikan ya dengan kebutuhan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai PayPal, ya bisa ditentukan, dipertimbangkan ini adalah batas pembayarannya ataupun pencairannya. Dan kalau misalnya teman-teman itu punya bank lokal dari Indonesia, teman-teman bisa langsung pertimbangin juga di sini. Ini adalah batas minimum pencairan dari Upwork.com ini. Dan misalnya teman-teman udah cocok dengan salah satu metode pembayarannya, langsung aja kalian klik setup yang ada di sini. Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja pembahasan cara mendapatkan uang dari internet dengan cara yang cukup mudah tentunya. Dengan cara membuat thumbnail aja teman-teman. Dengan cara membuat thumbnail YouTube, kita bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara yang cukup mudah teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa share juga ke teman-teman yang lainnya biar kita semua bisa mengambil pelajaran ataupun mengambil ilmunya dari video kali ini. Jadi gitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini sampai sekarang, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.